Dari kemarin-kemarin gue selalu mikir, kalau misalkan setiap kali ada kasus korupsi di negara kita tercinta, yang pasti bakal kena dampak negatifnya itu udah jelas WNI atau masyarakatnya sendiri. Alhamdulillah surga jalur WNI. Tapi ternyata di tanggal 22 Juli 2020 akhirnya gue tersadar, mata gue terbuka lebar. Kalau misalnya tiap kali ada kasus korupsi di negara kita tercinta, ternyata itu nggak cuman soal WNI doang yang bakal kena dampak negatifnya. Bahkan satwa atau binatang yang tinggal di negara ini pun bisa kena dampak dari kasus korupsinya sendiri. Lu bayangin, ada kasus korupsi yang nilep duit makan hewan di salah satu kebun binatang Indonesia. Oh my God. Dan semakin lu menyelam berita ini, lu bakal semakin tahu kalau misalkan dari 5-10 tahun yang lalu orang-orang udah banyak banget ngasih tahu kalau misalkan pengelolaan di kebun binatang tersebut itu harus benar-benar dapat pantauan resmi dari pemerintah pusat karena secara kesehatan binatang-binatangnya itu mengkhawatirkan. Ya, bahkan waktu gua dalemin gitu ya, udah ada petisi yang dibuat sama bule soal kebun binatang ini. Dan mungkin ini agak sedikit trigger warning gitu ya buat lulus semua yang emang demen sama visual dari hewan-hewan lucu gitu. Sekarang mungkin kita bakal nampilin sedikit kondisi hewan yang mengkhawatirkan gitu, dan kita bakal bahas sama-sama terkait berita adanya dugaan kasus korupsi di kebun binatang Surabaya yang dilakukan sama ex-dirut atau direktur utama, di mana ini bisa merugikan negara sampai 10,2 miliar rupiah. Kita bakal bahas bareng-bareng detailnya ya di video ngopi kesempatan kayaknya. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Udah banyak banget yang ngeberitain, dan gue yakin lu semua yang ngelihat video ngopi ini pun udah baca duluan gitu ya beritanya. Ini udah rame banget di Twitter, di Instagram, di Threads gitu ya, bahkan di media nasional pun udah banyak banget yang nge-up. Ya di Instagram ini bahkan udah sampai di repost sama Lambe Turah. Terus di Twitter lu tinggal search aja dengan keyword kebun binatang Surabaya, udah banyak banget beritanya, dan bahkan udah banyak banget orang-orang yang nge-up ya permasalahan kebun binatang ini dari beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan kalau misalnya lu search ya beritanya di Google ya, lu bakal tahu kalau misalkan informasi ini udah banyak banget yang ngeberitain. Dari Bisnis Surabaya, terus kemudian dari Detik News, judulnya nggak terlalu beda jauh. Terus habis itu dari CNN, lagi-lagi judulnya mirip-mirip. Tapi setiap informasi yang ada di berita-berita yang udah gua kasih lihat tadi itu berbeda-beda. Jadi nanti kita bakal baca bareng-bareng gitu ya. Nah yang menariknya gini, waktu lu lihat di pembahasan orang-orang ya lewat Twitter juga Threads, banyak banget yang akhirnya nge-spill kalau misalnya masalah ini sebenarnya udah lama banget ya. Banyak banget masyarakat yang emang berkunjung ke sana khawatir dengan bagaimana kondisi binatang-binatang gitu yang mungkin ditampilkan gitu dan terlihat kurang sehat. Dan waktu lu lihat ulasan tempatnya sendiri yaitu kebun binatang Surabaya ya dengan rate terendah, lu bakal bisa menemukan beberapa review yang memperlihatkan foto-foto tragis dari beberapa binatang-binatang yang pernah ada di kebun binatang Surabaya. Ya, trigger warning sekali lagi, ini mungkin nggak cocok buat lu semua yang sering kasihan ngelihat binatang-binatang, tapi beginilah jejak digitalnya. Bahkan yang ngebuat gua main blowingnya adalah kalau misalkan lu lihat di change.org, udah ada bule yang ngebuat petisi untuk nutup kebun binatang Surabaya, anjir. Oke, kita bakalan fokus dulu ke kasus korupsinya, karena mungkin aja ini merupakan akar dari permasalahan pengelolaan yang buruk di kebun binatang Surabaya. Jadi kita bakal lihat ya liputan cepatnya dari Kumparan. Ini mereka update di tanggal 22 Juli 2026. Oh ya, ada satu momen yang ngebuat orang-orang gedek ya waktu lu lihat video ini. Jadi ketika didatengin sama wartawan, terduga koruptornya itu sempat pasang muka senyum. Padahal kan ini kasus korupsi yang berhubungan sama binatang gitu ya. Dan gue yakin banget ada nih ya di antara kalian semua yang punya empati lebih besar ke binatang dibanding ke manusia sendiri. Dan mungkin gue mewajarkan itu semua gitu ya, karena kadang emang ada beberapa manusia yang kelakuannya lebih binatang dibanding binatang gitu loh. Ini kita lagi sama-sama ngelihat kasus korupsi yang
binatangnya bahkan gak tahu apa-apa kalau misalkan mereka kena korupsi gitu loh. Ini udah kayak bansos anjir. Udah kayak kasus korupsi bansos COVID coy. Sumpil. Nah video ini adalah momen dimana akhirnya banyak banget orang-orang yang jengkel gitu ya, dimana terduga koruptornya sempat pasang muka senyum gitu. Padahal lagi-lagi ini kita ngomongin soal kasus korupsi yang mungkin bisa ngebuat empati orang-orang di sekitar kita gitu ya pada tersentuh gitu loh. Jangan X dirut ya, ini udah jadi X periodenya 2015-2024 ya. Jadi bukan dia yang pada akhirnya udah menjadi direktur utama ya di tahun 2026, tapi berakhir masa jabatan di tahun 2024. Namanya Pak Chairul Anwar dari 2016 by the way. Dia rangkap jabatan ya, 3 jabatan, direktur utama, direktur operasional, dan direktur keuangan. Pejabat-pejabat kita demen-demen banget ya rangkap-rangkap jabatan gitu. Gue inget banget waktu gue sekolah gue dapet kesempatan untuk menjabat di salah satu posisi OSIS. Beberapa hari kemudian gue pun dapat kesempatan untuk menjabat di salah satu posisi ekskul IT. Karena gue mikir nggak bisa nih, ada 2 tanggung jawab, akhirnya gue mundur. Karena gue ngerasa kalau misalkan 2 atau 3 atau lebih gitu ya, gue ngerasa nggak fokus. Terus gue ngerasa zolim banget sebagai manusia gitu ya. Padahal jabatan-jabatan tersebut tuh mungkin diharapkan sama orang lain. Makanya gue lebih memilih untuk fokus ke 1 jabatan aja. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya punya banyak jabatan ketika lu mampu gitu ya. Tapi problemnya adalah kalau misalkan lu kelihatan tidak mampu gitu tapi tetap punya banyak jabatan, kan kocak ya. Iya nggak sih? Dan entah kenapa gue selalu melihat fenomena banyak banget ya orang-orang yang mungkin udah punya nama gitu ya di negara ini, jabatannya tuh mentereng dan ada di mana-mana gitu loh. Oh ternyata ketua apa, ternyata apa, gokil gimana cara membagi waktunya itu. Mantap banget men. Apakah mereka punya kaki bunsin? We don't know. Lakukan penyimpangan anggaran operasional kebun binatang termasuk uang pakan. Uang makan binatang itu dikorupsi ya. Bayangin kayak lu adalah entertainer badut ya, yang dikontrak sama orang untuk perform, untuk tampil di sebuah tempat gitu, tapi uang makan lu dikorupsi. Nah itu dirasain sama binatang-binatang di kebun binatang Surabaya dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Nah menariknya di sini, kalau misalnya gue cari tahu problemnya ini, ternyata itu udah ada bahkan setelah dia ngejabat. Jadi sebelum tahun 2015 pun itu udah ada masalahnya ya. Makanya kalau misalnya lu cek beberapa artikel-artikel di internet, bahkan udah ada bule yang melihat masalah ini gitu sampai bikin petisi untuk menutup kebun binatang Surabaya. Jadi dan gak cuman itu ya. Kalau misalnya lo lihat di YouTube sendiri gitu ya, bahkan ini pun udah sampai ke media luar. Salah satunya Zooland. Indonesian Zoo of Death is a living hell for its animals and it needs to be shut down now. The Starving Creek game, the Zoo of Death. This came after a spate of animal deaths that were later attributed to negligence on behalf of the zoo staff. But even though the zoo has repeatedly been called out for mistreating its animals, it still remains open to the public. It must be said, however, that it wasn't always this way. After all, the Surabaya Zoo opened in April 1918, and now the 37-acre site is the country's oldest zoo. Ya, ini ironis banget katanya. Soalnya kebun binatang Surabaya itu merupakan salah satu kebun binatang tertua, ya salah satu yang tertua di negara kita tercinta. Makanya ya, kalau misalnya cek dari beberapa berita yang ngebahas ini, banyak yang lebih fokus untuk nyari tahu apakah binatang di sana itu masih baik-baik saja. Kata berita CNN sih, beberapa klaim itu bilangnya membaik usai korupsi terbongkar. Masa kan ini terbongkarnya di tahun 2026 ya. Dan masalah itu udah ada dari tahun 2016. Dan ini udah sempet kelar dulu nih menjabat 2024. Ada gap 2 tahun dulu. Baru akhirnya terbongkar gitu loh, kan kocak ya. Bahkan yang lebih keren lagi adalah kalau misalnya lu cari tahu masalah di Threads, ada salah satu akun yang buat skripsi dari masalah ini. Namanya Bang Andrew Timothy. Dia bilang 2018 literally jadi sarjana gara-gara bahas brengseknya manajemen kebun binatang Surabaya. 8 tahun kemudian baru dibongkar. Took you long enough.
Gokil, kekejaman terhadap satwa di dalam kebun binatang dari perspektif kriminologi. Anjir. Gila. Ini harus delay dulu kah beberapa tahun gitu untuk memperbaiki pengolahan atau sistem? Ya, maksudnya ternyata kita baru sadar masalah kebun binatang ini udah ada dari 2015-2016an dan di reveal-nya itu di tahun 2026. Apakah tidak transparan sama sekali kah itu pengolahan anggaran salah satu lembaganya ya, kebun binatang ini? Sedih banget lah perintahkan staf keuangan buat cairkan dana lalu susun pertanggungjawaban fiktif. Oke, uang pun diambil dipakai buat kebutuhan pribadinya. Kurang gajinya kayaknya. Cuman nggak bisa membuat alasan seperti itu juga. Karena kalau misalnya kita lihat dari kasus korupsi yang terbaru ini, yang mengaitkan salah satu nama besar ya, jaksa. Ironis banget gitu, soalnya baru beberapa bulan ya Pak Prabowo membangga-banggakan kalau misalkan gaji hakim, gaji jaksa kita naikkan. Tapi ternyata sandung juga. Ya, jadi naikin gaji itu bukan solusi sih. Meskipun terlihat instan banget gitu ya, biar seenggaknya itu orang-orang termotivasi fokus kerja. Tapi yang namanya korup mah, itu mah nafsu coy. Iya gak sih? Mau seberapa banyak gajinya, ketika dia ngerasa kurang, pasti bakal nyari celah juga gitu loh. Kebun tak terawat satu-satu juga sakit dan mati. Kayaknya itu rugikan negara 10,2 miliar. Damn. Bagaimana dokumentasi terkait binatang-binatang yang kelaparan dan juga mengenaskan itu? Lu tinggal scroll aja. Bagaimana foto-fotonya gitu yang lu temukan di keyword kebun binatang Surabaya ini. Lu udah bisa langsung gampang banget nemu. Ini bener-bener dari kebun binatang Surabaya katanya beberapa. Gua nggak bisa ngeverifikasi semua foto yang ada di internet gitu ya, tapi kalau misalnya lu search ini pakai Google Lens, itu pasti ngarahnya ke berita-berita di kebun binatang Surabaya. Kayak gitu. Nah, namun berdasarkan berita dari Detik News, dikabarkan kalau misalkan nasib satwa di kebun binatang Surabaya itu udah membaik. Apalagi setelah adanya pembongkaran kasus korupsi ini. Yang jelas dari kasus ini gue belajar. Anjir, bahkan binatang di negara ini pun bisa kena dampak korupsi. Makanya ketika ada peraturan nerbangin drone bayar 2 juta per hari, itu gue netting banget. Dengan alasan kayak biar nggak mengganggu satwa yang ada di Taman Nasional. How? Bukannya yang lebih destruktif justru HP ya? Maksudnya dengan HP orang-orang pasti bakalan dateng kan rame-rame gitu ke Taman Nasional tersebut. Gak ada bedanya coy dengan drone gitu loh. Justru drone bakal nge-capture tempat-tempat dan juga momen-momen keren gitu yang ada di negara kita tercinta ini. Tapi tetap saja diduitin akhirnya. Ya, gimana tanggapan kalian semua terkait berita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.